Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam kekuatan dan kuasa. Kami bersyukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 17 ayat yang ke-5. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sempurna. Termasuk ketika Allah menciptakan manusia, sempurna, baik adanya. Nah, konsekuensinya dengan hal ini adalah siapa yang menghina yang dicipta itu, dia tidak sedang menghina yang dicipta, tetapi yang dihina adalah sang penciptanya itu. Ini sama saja berlaku seperti hukum tabur tuai. Apa yang dilakukan, itulah kemudian yang akan menimpa dirinya sendiri. Ayat yang kelima jelas dia sebut begini, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa mengolok-olok, siapa menghina, siapa merendahkan. Orang-orang yang miskin, dia sedang menghina penciptanya. Orang-orang miskin bukan berarti mereka tidak mau bekerja. Bukan berarti mereka tidak mau berusaha. Karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk hidupnya. Dia sedang mengalami satu keadaan yang susah, sedang mengalami satu keadaan yang sulit. Nah, siapa orang yang melihat kenyataan ini lalu menghinanya? Dia sedang menghina Tuhan. Karena apa? Tuhan sementara dan sedang bekerja memproses orang-orang yang demikian untuk mencapai kepada sesuatu yang akan Tuhan kehendaki. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ada orang yang bersorak-sorai, ada orang yang senang ketika mengalami kesusahan. Ada orang yang menghina, ada orang yang hatinya senang ketika melihat orang musuhnya, orang-orang yang ada di sekitarnya sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kecelakaan. Alkitab berkata mereka tidak akan luput dari hukuman. Inilah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap manusia. Ketika melihat orang sedang mengalami kesulitan, kecelakaan, dan dia gembira atas kecelakaannya itu, dia tidak akan pernah luput dari penghukuman. Ini berarti bahwa Tuhan turut terlibat atas segala keadaan, termasuk dalam keadaan yang sulit, termasuk dalam keadaan penindasan sekalipun, Tuhan mau terlibat di dalam orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sedang mengalami proses dari sebuah kehidupan. Karenanya kita belajar
Mari kita menghargai setiap jerih lelah, setiap karya Allah apapun itu, sehingga itu menolong kita sebagai orang-orang percaya untuk dapat dan bisa menempatkan diri dengan baik di dalam segala keadaan. Sebab kita tidak tahu kapan saatnya itu tiba. Tapi percayalah, jika keadaan itu sampai, Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Tuhan memberkati.